Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sahabat sekalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Oke sobat sekalian, masih berkaitan dengan beasiswa afirmasi alumni bidik misi untuk apply beasiswa LPDP. Nah, di part-part sebelumnya kita udah membahas berkaitan dengan persyaratan umum, persyaratan khusus, komponen pembiayaan, tahap-tahap seleksi. Udah ada juga pembahasan atau sharing berkaitan tahap administrasi atau tahap pertama seleksi dari LPDP. Nah, sekarang kita akan masih membahas berkaitan dengan tahapan atau proses seleksi di LPDP. Dan ini tidak hanya afirmasi alumni bidik misi, tapi proses seleksi ini itu mencakup untuk semua jalur masuk, baik itu umum, afirmasi, targeted group, itu juga sama. Jadi proses seleksi semua jalur itu sama melalui 3 tahap. Nah, sekarang kita di tahap kedua. Nah, tapi dengan catatan, jadi tahap kedua ini bisa kalian lalui jika tahap pertama atau administrasi itu sudah kalian selesaikan. Jadi, kalian tuh harus dinyatakan dulu lolos administrasi, baru kalian bisa ikut ke seleksi atau tahapan yang kedua ini, atau di tahap Untuk di tahap SBK ini ada apa aja sih? Yang pertama, untuk di SBK ini ada materi berkaitan dengan TVA. Nah, ada TVA, ada TIU atau TIU, ada soft kompetensi, dan ada IC. Nah, ini seperti kayak kalau sobat sekalian yang udah pernah tes CPNS udah tahu kan ya, Oke guys, nah untuk TVA sendiri itu bisa di searching ya. Contoh-contoh soal berkaitan dengan TVA itu banyak di internet juga, atau bisa beli juga buku tes potensi akademik. Itu juga banyak untuk menambah wawasan sobat sekalian. Ada TIU juga, tes intelijensi umum, kayak misalkan aritmatika, deret, dan lain sebagainya. Terus ada yang namanya soft kompetensi. Soft kompetensi itu kayak tes kompetensi kepribadian gitu. Atau TKP. Jadi kepribadian, kayak misalkan sikap kamu ketika menghadapi suatu kejadian atau suatu pekerjaan yang kayak gitu. Itu bisa di searching juga di internet banyak. Dan waktu di tahun 2019 aku apply di periode kedua itu ada esainya juga. Jadi tiap periode itu akan berbeda, tapi setidaknya ketika sobat mencari referensi lebih banyak, nanti ketika pas tes itu nggak terlalu kalian nggak terlalu terkejut gitu, karena udah mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi. Dan di video selanjutnya juga aku akan sharing berkaitan dengan soal-soal SBK LPDP ini. Dan sharing itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan referensi. Jadi kadang banyak yang salah mengartikan bahwa oh ini mungkin disaringkan soal yang pernah keluar di tahun 2019 atau tahun 2020, tapi di tahun 2020 tuh nggak ada SBK ya, karena mungkin situasi juga. Jadi kita tuh tetap harus berjaga-jaga mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, kayak gitu. Nanti akan sharing juga, jadi terus stay di channel Sahabat Ilmu guys. Nah, ini untuk seleksi berbasis komputer. Nah, tadi
ini untuk menambah wawasan dan melatih kecepatan juga nih dalam mengerjakan soal. Jadi nanti akan kita sharingkan soal-soal, tipe-tipe soal yang biasanya muncul kayak gitu. Oke guys, di video kali ini dia untuk seleksi berbasis komputer dipersiapkan, dan terutama tipsnya untuk di seleksi berbasis komputer ini karena kan udah benar-benar dikuras dari seleksi administrasi. Jadi jangan sampai kendor juga. Kuncinya latihan sekuat kalian, tapi jangan mengabaikan juga kesehatan, karena kesehatan tuh paling penting. Sekarang kalian misalkan ngeluarin semua tenaga kalian ketika latihan, tapi tidak maksimal ketika kalian mengisi soalnya, ketika kalian tesnya. Jadi benar-benar istirahat yang cukup, makan yang cukup juga, jaga kesehatan. Dan tips dari aku, usahakan nih H-2 lah paling mepet, H-2 apalagi H-1 itu udah jangan buka soal, jangan baca-baca dan lain sebagainya. Jadi istirahatin otak kalian, tidur lebih awal, istirahat yang cukup itu lebih membantu ketimbang kalian masih terus buka buku, terus baca-baca soal, justru malah menambah beban. Dan akhirnya yang tadinya kalian udah ngerti, karena saking terlalu banyak beban di otak kalian, akhirnya kalian blank. Dan itu yang aku praktekin waktu aku tes SBK. Sampai ada tuh dosen dari salah satu universitas lah, nggak aku sebutin, dia aneh gitu ketika orang lain pada sibuk, karena aku datang tuh kepagian, harusnya aku tes sore tapi pagi aku udah datang ke tempat karena nggak mau sampai hal yang di luar dugaan gitu, nggak masuk ke skema usaha aku. Tapi karena banyak ada yang sampai kesiangan, ya udah nggak dapet kesempatan, nggak ikut tes kayak gitu. Jadi aku datang lebih pagi, terus dia tuh sampai ngetahuinya mungkin senyumin aku, orang lain pada sibuk baca buku, aku cuma cengengesan, tanya sana tanya sini, terus main HP atau cuman diem terus istirahat. Kok kamu nggak ngapalin, kok kamu nggak baca-baca? Iya udah, kataku emang udah gitu. Udah, ini bukan lagi saatnya untuk berusaha tapi berjuang gitu. Beda kan berusaha di sini kan ngapalin, tapi itu waktu harinya aku berjuang untuk tes kayak gitu guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada sobat Aldi juga yang nonton video ini, mohon aku koreksi juga kalau ada yang salah kata atau yang mau dibagiin juga, di-sharingin, boleh ditulis di kolom komentar. Dan teman-teman juga yang mau bertanya juga boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ilmu guys.